Sobat Bakta, welcome back di podcast Bakta Talk. Sebelumnya, perkenalkan, aku Saskia Damari sebagai host kali ini. Dan aku nggak sendirian di sini. Di sini aku sama Mr. dan Miss Bakta 2026. Sebelumnya, kenalin nih Kak, ada Mr. dan Miss Bakta 2026. Boleh dong kenalin prodi asalnya dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Geta Purnama dari Prodi S1 Keperawatan asal dari Kota Jombang. Wih, jauh banget ya teman-teman. Kalau Miss ini dari mana ini, Kak? Oke, perkenalin aku Sheryl Divanda dari Prodi S1 Kedokteran Gigi dan asal aku emang dari Kediri sih ya. Warlock ya ini. Iya, Sheryl betul, ini, Akamsi. Akamsi. Dan fun fact-nya teman-teman, Mister dan Miss Bakta 2026 ini jauh sebelum berselempang menggunakan Mister dan Miss Bakta 2026, mereka ini memang berkecimpung di dunia pageant. Boleh dong ceritain pengalamannya selama mendalami dunia pageant. Bisa dari Kak Sheryl dulu. Oke, jadi emang berkecimpung di dunia pageant itu nggak instan ya. Iya. Pasti Betul. prosesnya yang sangat panjang. Dan di dunia pageant pasti banyak tes-tes yang panjang juga, dari tes wawancara, tes tulis, tes pengetahuan, ada pun karantina. Dan awal-awal itu memang sempat ragu mau join di dunia pageant karena berat juga ya, karena membawa selempang, membawa peran kita juga. Dan apa yang membuat aku yakin, kebetulan hanya dari dukungan orang sekitar yang kayak cocok nih gitu doang, aku yakin buat mencoba hal baru itu. Dan awal-awal itu aku pertama kali ikut Putra Putri Batik Kabupaten Kediri, dan itu memang tidak langsung juara ya pastinya. Iya, betul. Saat itu aku masih meraih juara 3, dan memang dari situ sangat berubah ya kalau kita mengikuti ajang-ajang pageant yang terus-menerus, karena pasti skill yang kita asah tuh jadi upgrade gitu sih. Selain putra-putri batik nih, Kak Sheryl ini pernah mengikuti pageant apa aja ya kalau boleh tahu? Bisa dong diceritain? Oke, sedikit cerita ya teman-teman. Boleh banget. Ya, jadi setelah Putra Putri Batik itu aku pernah ikut Duta Perlindungan Anak Jawa Timur. Wah, keren banget ini Kak Sheryl Terus ini ya. ikut Duta Wisata Panji Galuh Kota Kediri. Lalu juga ikut Duta Lantas juga. Wih, keren banget. Kalau untuk Kak Geta ini, gimana ini dunia pageantnya ini? Dari mana aja ini Kak Geta ini? Oke, kalau dari aku dulu pertama iseng untuk ikut ajang yang ada di sekolah waktu SMA, yaitu Putra Putri Sekolah. Dan dari situ belum berkesempatan untuk mendapatkan juara, tetapi terus mencoba hal baru kan, dengan ikut ajang yang lain. Contohnya sama seperti Sheryl, kita ketemu di Duta Lantas ya, Sher? Betul. Oke, Duta Lantas tahun berapa Kak kalau boleh tahu? kita di Duta Lantas tahun 2025. Wih, keren banget. Berarti ketemu ya, sempat Iya. ketemu ya. Sempat ketemu Sempat walaupun ketemu. Udah kenal belum itu? Belum. Jadi waktu itu kita di kontak sama panitia Osmaru kan, buat jadi perwakilan dari mahasiswa baru untuk pengukuhan. Betul. Jadi udah kenal ya ini. Iya, ya. betul. Jadi dari Kak Geta ini kita belajar bahwa dari kegagalan menjadikan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, aku punya beberapa pertanyaan nih buat kalian. Kalian ini kan udah pernah jadi duta sejak SMA. Jadi apa momen yang bikin kalian sadar, oh aku kayaknya cocok di dunia ini? Nah, bisa tuh dijawab dari Kak Sheryl dulu. Oke, kalau aku merasa cocok nih, yang aku spill di awal tadi, bahwa dukungan orang sekitar itu hanya sekedar kata-kata kayak kamu cocok deh jadi model, kamu cocok deh jadi duta gitu. Dari situ aku kayak memberanikan diri bahwa aku coba ya, siapa tahu kan kita juga lagi masa-masa mencari jati diri ya. Benar. Jadi aku mencoba ikut duta yang pertama kali aku tadi, dan itu ternyata aku nyaman di situ dan aku enjoy the prosesnya. Jadi enggak aku terpaksa di bawah tekanan, itu enggak. Dan saat aku enjoy, aku merasa bahwa skill aku terupgrade terus, dan apakah ini passion aku, dan aku setelah mengikuti ajang duta itu aku lanjut ke duta yang lain. Seperti itu sih. Iya, dari awalnya coba-coba ya. Dari Coba-coba. awalnya, kayaknya aku cocok ini di Betul. sini. Coba-coba dan ternyata nyaman di Betul. situ. Betul banget. Kalau buat Kak Geta ini gimana ini?
kayaknya kok aku cocok. Nah, gimana itu Kak Geta? Mungkin juga awalnya kan dari iseng buat join kan. Habis itu dari situ juga kita menemukan kayak rasa nyaman kan ya. Betul. Jadi dari ikut ajang itu juga kita bisa mengupgrade diri kita sendiri untuk jadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jangan takut untuk mencoba hal baru karena dari situlah kita dapat memperoleh banyak pengalaman. Bener banget. Jadi kita itu nggak bisa ya kayak coba-coba terus langsung berhasil. Ya, Pasti Iya, bener enggak, banget. Pasti karena ada prosesnya Proses. panjang. ada Harus kita prosesnya lalui. panjang. Pasti ada jatuh, Betul. bangun Iya. lagi. Bener banget. Aku lanjut di pertanyaan yang kedua. Apa bedanya ikut ajang duta waktu SMA versus Mr. Miss Bakta dari sisi tekanan dan ekspektasi? Gimana ini teman-teman ini? Dari Mr. Geta dulu. Kalau dari aku, mungkin waktu SMA dulu kita belum terlalu paham tentang ajang-ajang seperti ini kan. Jadi kita juga belum punya pengalaman sama sekali. Ya mungkin kalau dari sekarang, dari saya sendiri itu kayak kan udah punya pengalaman nih. Jadi kayak lebih enjoy dalam menjalani prosesnya kan. Apalagi sekarang kan kita sudah menjabat sebagai Mr. Miss Bakta. Iya, betul banget. Dan selanjutnya, pernah nggak sih kalian itu ngerasa dilabelin anak duta lagi? Gimana cara kalian membuktikan kalau lebih dari sekedar label? Gimana ini? Dari Kak Seril dulu. Oke, pastinya pernah ya kalau di label kayak Sering gitu. sih. Iya, sering. Cuma ambil aja positifnya, dan karena aku dan pastinya kita tuh nggak mau ya dicap hanya membawa selempang, dan kita tuh nggak mau ngasih versi terbaik kita tuh hanya saat pakai selempang. Jadi bukan kita menunjukkan versi kita itu bukan hanya saat pakai selempang. Dalam kehidupan sehari-hari saya juga pengen membawa bahwa peran duta itu nggak hanya pas pakai selempang aja. Jadi kita harus mencerminkan 4B. Jadi emang seorang duta tuh harus mempunyai brain, beauty, behavior, and brave di setiap segala aspek. Saat kita bertemu orang, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, itu pasti harus dicerminkan di situ. Jadi nggak hanya dilabelin selempang aja, ih miss itu gini-gini, itu nggak. Iya, boleh dong aku tanya-tanya, boleh nggak ini? Boleh dong. Di sini kan kalian kan pernah lah ya dilabelin jadi kayak ikut duta lagi. Nah, dari Kak Seril ini kira-kira bosen gak sih? Ada perasaan bosen gak sih ikut duta-duta kayak gitu? Sebenarnya kalau bosan enggak sih, pastinya Enggak enggak ya, karena setiap aku mengikuti ajang duta yang baru pasti ada pengalaman dan sesuatu hal yang baru yang aku dapat. Pasti ada wawasan baru, pengetahuan baru. Contohnya bisa aku ikut duta batik, pasti aku mendapat pengetahuan tentang batik yang baru. Tentang duta pariwisata juga pun aku mengikuti beberapa pengetahuan dari pariwisata yang terbaru, dan itu adalah suatu privilege. Jadi nggak ada kata bosan dalam kita mencari ilmu yang baru, dan pasti akan berguna entah suatu saat nanti. Jadi nggak ada sih kata bosan, karena kita memang di hidup tuh harus upgrade diri terus ya. Iya, karena masih muda ya Kak. Betul. Ya, betul. Kalau dari Kak Geta ini gimana ini Kak? Kalau dari aku, kalau bosen sih enggak. Jadi mungkin ya rencana akan ada niat untuk join yang lain lagi untuk menambah, terutama kan kalau kita ikut duta-dutaan kan juga bisa menambah relasi kan ya. Betul. Jadi itu salah satu keuntungan yang didapatkan. Nah, kalau dari Kak Geta ini gimana perasaannya waktu dilabelin jadi anak duta lagi? Gimana ini Kak Geta ini? Apapun yang dikatakan orang itu ya biarkan, terserah mereka. Yang penting kita dapat membuktikan bahwa selempang ataupun gelar yang kita pakai itu bukan hanya sekedar apa ya, embel-embel. Iya, bukan hanya nama yang kami pegang, bukan Iya. hanya selempang Jadi- yang tersemat. Kalau bisa kita harus menunjukkan dan juga dapat berdampak sih pada orang lain ya. Betul. Jadi peran kita emang harus membawa lingkungan sekitar kita ikut dampak positif Iya. dari kita. Iya, keren banget ya ini dari Mister dan Miss Bakta 2026 ini ya. Jadi kan kalian udah berpengalaman nih pasti. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, kalian kalau ingin ikut duta lagi, nah orang-orang di sekitar kalian itu pernah nggak sih bilang kamu pasti lolos? Pernah nggak ya kira-kira? Pernah sih, pasti pernah. Dan
di situ memang antara beban dan keuntungan ya buat kita, soalnya sebenarnya dari aku ingin menjalani proses ini tuh kayak dengan enjoy, dan mungkin aku kasih yang semaksimal aku bisa, tapi dengan ekspektasi orang yang biasanya lebih tinggi itu membuat aku bukan terbebani tapi menjadi motivasi aku untuk orang itu sudah berekspektasi pada kita, dan kita harus menunjukkan bahwa kita tuh bisa, dan kita itu bisa ngasih yang terbaik untuk mereka juga gitu sih. Keren banget ya Kak Sheryl ini. Selanjutnya, apa sih satu kebiasaan atau mindset dari kalian SMA ini yang masih kalian pegang sampai sekarang? Oke. Kalau dari aku sih mungkin jangan jadikan kegagalan sebagai batu sandungan kalian untuk cepat menyerah. Jadi jadikanlah kegagalan itu sebagai pelajaran ataupun motivasi kita untuk meraih prestasi ataupun hal atau pengalaman yang baru lagi gitu. Betul, setuju banget aku Kak sama Geta ini. Keren banget Iya. ya Kak Geta ini. Kalau misalnya dari Kak Sheryl ini gimana ini? Kalau dari aku, peganganku dari dulu itu jangan takut mencoba. Jadi musuh dari kesuksesan itu sendiri bukan kegagalan, tapi ketakutan kita. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita di mana sih kurang kita kalau kita belum mencoba. Dan aku suka banget ada satu quote yang aku suka, bahwa kegagalan itu adalah experience, dan the experience is the best teacher. Itu sih Kak. Keren banget Kak Sheryl ini. Buat Sobat Bakta ini kan sering ya Kak Sheryl ini kalau misal mau ikut duta atau ikut jangan duta lah ya, misal hal-hal lain untuk lomba atau bagaimana, itu kan masih sering kayak insecure, kayak aku kurang gini, aku kurang gitu. Nah padahal kita kan masih muda dan masih banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita gali dari mengikuti lomba-lomba tersebut. Nah pertanyaan selanjutnya nih, di titik mana kalian merasa pengalaman jadi duta aja nggak cukup dan kalian harus upgrade diri? Dari Kak Sheryl dulu ini gimana? Karena kita masih muda juga, pastinya kita tuh selalu harus mengupgrade diri kita. Kita harus mencari passion dan jati diri kita ya. Tapi kalau untuk bukan ngerasa nggak cukup ikut duta aja, tapi kita harus banyak mencoba hal yang lain juga. Jadi nggak hanya stuck di duta, tapi kita harus improve diri kita ke hal yang lain, dan kita harus mencari passion kita. Upgrade diri ya. Betul. Nah kalau dari ngomongin soal upgrade diri ini ya, kan pasti kalian sebagai Mister dan Miss Bakta ini punya talenta. Nah dari talenta tersebut, kira-kira waktu kalian sebelum ikut Mister dan Mister Miss ini kan pasti ada seleksi. Tes bakat ya. Iya benar, ada tes bakat. Nah kira-kira kalian ini waktu tes bakat, boleh dong aku tahu apa aja ini tes bakat kalian ini? Dari Kak Geta dulu, apa ini tes bakatnya kemarin? Kemarin waktu tes bakat, waktu di Mr. Miss kan membawakan tarian asli dari Jombang, Iya, karena asli Jombang Oke, ya ya, teman-teman. Keren ya teman-teman. Jadi kemarin membawakan tari Remo Bolet dari Jombang. Betul, keren banget ya. Kayaknya aku juga sempat Penari lihat handal. videonya deh ini Kak Iya. Geta nari Remo ini, keren banget ya ini. Oke, makasih. Kalau dari Kak Sheryl ini, apa ini unjuk bakatnya kemarin waktu daftar Mr. Miss Bakta ini? Kemarin saat unjuk bakat aku menampilkan storytelling bahasa Inggris, dan aku mengambil tema dari legenda-legenda Kediri sih. Karena aku juga dari Duta Pariwisata dan aku ingin meng-up cerita-cerita legenda yang ada di Kediri juga. Saat itu aku membawakan cerita Entit. Entet Iya, itu betul. apa Kak kalau boleh Spill. tahu? Nah, spill, boleh dong spill. Entit itu legenda dari Kediri, dan itu tuh kayak dia itu lagi menyamar jadi orang sawah yang jelek banget, dan itu tantangan sih saat aku menceritakan Entit itu. Tantangannya adalah kita harus bisa menjadi peran yang banyak gitu. Dan saat menjadi Entit itu memang Entit itu adalah orang yang petani yang mohon maaf keterbatasan fisik juga. Jadi aku harus bisa menampilkan seperti jiwaku ini lagi jadi entit gitu. Oh gitu ya, Betul, keren banget. Ini kan kalian kan pasti ikut duta-duta, ini kan ada sesi unjuk bakatnya Betul. kan. Nah kalau dari kalian ini di ajang duta yang sebelum-sebelumnya itu, kalau boleh tahu apa aja nih unjuk bakat kalian
Dari Kak Geta dulu, apa ini kira-kira? Pengalamanku kemarin waktu di Duta Lalu Lintas menampilkan dua tarian, dua-duanya juga dari Jombang. Yang pertama yaitu tari topeng Jatiduhur dan juga tari Remo Bolet. Kalau Kak Seril ini kan pernah ikut jadi putra-putri batik dan apalagi Kak, duta apalagi Kak tadi? Duta Perlindungan Anak Jawa Timur, Duta Pariwisata. Nah, boleh dong unjuk bakatnya ini apa aja ini Kak Seril ini kalau boleh tahu? Oke, kalau aku sebenarnya biasanya menyesuaikan duta yang aku ikutin. Betul. Jadi semisal saya mengikuti Duta Pariwisata, saya menceritakan tetap storytelling, menceritakan legenda Kediri, tetapi saya improve ada tarian yang membawakan kain batik di situ, batik khas Kediri. Seperti itu sih. Jadi Mr. dan Miss Bakta ini nggak kaleng-kaleng ya teman-teman, karena talentanya ini bener-bener luar biasa. Jadi dari jadi duta sampai Mr. Miss Bakta, hal apa yang paling berubah dari cara kalian memandang diri sendiri? Gimana ini? Cara memandang diri sendiri pastinya berubah ya, karena Ke-upgrade ya skillnya, iya bener. betul, karena skill pasti terasah. Karena mungkin dari hal kecil, pertama ikut duta, cara berkomunikasi dengan orang itu sudah beda. Mungkin kita belum berani untuk, tidak terlalu percaya diri untuk menampilkan diri kita, untuk berkomunikasi dengan orang itu, eye contact-nya itu belum berani. Mungkin dari sini setelah mengikuti ajang duta yang lain, mungkin bisa terupgrade bahwa kita tuh bisa menunjukkan gimana sih diri kita itu. Kalau dari Kak Geta gimana ini? Pernah nggak sih kayak aku udah di titik jadi duta, jadi Mr. Miss Bakta, pernah nggak sih kalian itu merubah dari cara memandang diri sendiri dari Kak Geta ini? Kalau dari aku mungkin perubahannya kerasa banget ya, karena kan dulu waktu SMA itu aku sendiri bisa dibilang introvert. Tapi waktu sekarang sih mungkin ya ekstrovert meskipun dikit sih. Jadi kayak kerasa banget perubahannya. Aduh, pasti susah ya Kak ya, dari Betul. introvert terus ikut duta-duta, kan ini harus kenalan sama banyak orang, Iya. punya banyak teman, harus bisa public speaking. Banget. Nah, ngomong-ngomongin soal dari introvert ke extrovert ini, gimana sih Kak Geta ini kok bisa berubah dari introvert ke extrovert ini? Ikut duta kan tentunya kita memperoleh banyak sekali relasi. Jadi kita harus beradaptasi dengan anak-anak yang lain. Betul. Dan dari situ mungkin bisa bisa kayak Bersosialisasi. iya betul, ya, bersosialisasi dan berrelasi. juga dapat mengembangkan diri kita kan. Iya, karena menjadi duta itu personal branding itu sangat penting ya, karena bagaimana cara kita menginfluence seseorang kalau kita personal brandingnya aja introvert gitu. Iya, jadi harus bisa ya, kalau misal ikut duta dan belum kenal sama siapapun, pasti harus bisa ya, kayak kenalan, kamu dari mana, Harus kamu dong. namanya siapa. Harus bisa dong. Apalagi waktu unjuk bakat, gak bisa dong kalau introvert malu-malu. Iya. Bener. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak kalian terjebak sama image role model? Terus gimana cara kalian tetap jadi manusia biasa? Gimana ini? Kita sebenarnya jadi manusia biasa ya Jadi setiap hari. Ya, sama seperti kayak anak-anak yang lain kan. Iya. Menjalani kehidupan kampus yang Betul. Betul. Ya, Mungkin betul. bedanya karena kita sudah menjadi seorang duta, lebih tekankan pada kita itu beretika, berkomunikasi dengan baik, berpenampilan itu, karena kita meskipun nggak pakai selempang di kehidupan sehari-hari itu, kita bisa menjadi role model yang baik untuk mahasiswa yang lain, untuk lingkungan sekitar gitu sih. biasanya kan ini kan duta-duta ini kan sering kan ya di lingkungan temen-temen ini kayak, kamu harus bisa jadi contoh yang baik. Betul. Kamu duta, kok kamu gini sih? Pernah Iya. nggak sih kayak gitu? Pernah dong. sih. Iya Jadi kan? kita harus memang menjaga image kita, harus personal branding yang baik, dan memang harus kita melakukan hal-hal yang positif sih. Terutama menjaga tutur kata, Betul. sikap Betul. gitu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalian itu pengen dikenal sebagai juara yang konsisten sejak SMA atau yang berani berevolusi, dan kenapa? Bisa dong dijelasin satu-satu dari Kak Seril. Kalau dari aku pastinya proses itu panjang ya, dan
nggak selalu proses itu membuahkan hasil Hasil. juara dan kemenangan. Betul. Ya, jadi aku memang ingin selalu mengupgrade diri, dan gak apa-apa orang ngerti aku pas menang, pas juara, padahal proses yang aku lalui memang panjang. Tapi memang aku juga mau ingin dikenal sebagai yang berevolusi terus, karena memang pasti setiap kita melangkah itu pasti kita melihat masa lalu ya, dan masa lalu itu buat kita pelajaran lebih baik ke depannya sih. Nggak mudah ya buat sampai di titik jadi duta tersebut ya Kak Iya, Sheryl ya. betul. Karena kan orang tahu waktu hasilnya aja kan. Iya. Jadi prosesnya mereka nggak pernah lihat. Iya bener banget. Iya, betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Buat adik-adik SMA atau mahasiswa yang pengen jadi duta tapi minder karena merasa aku ini belum apa-apa, apa pesan jujur dari kalian ini? Pasti pernah dong ngerasa kayak gitu, insecure, minder, pasti pernah kan. Nah, apa ini pesan jujur dari kalian buat adik-adik SMA dan buat teman-teman mahasiswa lainnya? Oke, mungkin kan buat kalian itu hilangkan dulu rasa minder ataupun kurang pedenya dulu. Betul. Jadi kita harus percaya diri Iya, dulu. betul. Dan intinya jangan takut mencoba hal baru. Kayak don't be afraid if you fail, but afraid if you not to try. Jadi jangan sampai kalian menyesal kalau kalian tuh belum nyoba. Jangan sampai kalian menyesal hal yang belum kalian coba sih. Jadi lakuin dulu, Iya, dan bener pasti banget. akan bisa. Karena kesempatan juga kan nggak datang 2 kali. Jadi Iya. coba aja selagi kita ada kesempatan untuk mencoba hal itu. Betul, mumpung Bener kita banget. masih muda juga ya, Ya. pasti banyak hal yang harus kita coba, harus kita lalui. Jangan stuck di situ aja. Kita nggak akan bergerak dan nggak akan mencapai kesuksesan bahwa kalau kita stuck di situ. Biar lebih banyak pengalaman Betul. ya. Jadi kita itu masih muda, masih punya kesempatan yang lebih panjang, dan di sini kita itu bisa belajar ya teman-teman dari Mister dan Miss Bakta 2026 bahwa kita itu nggak bisa sampai di tujuan aja, sampai di titik yang memang benar-benar ingin kita capai. Tapi prosesnya itu sangat panjang dan prosesnya banyak sekali tantangan. Iya. Dan jangan jadikan kegagalan sebagai batu sandungan, tapi jadikan kegagalan sebagai inspirasi kita untuk terus melangkah ke depannya. Betul Kak Lanse. No matter how the process, just enjoy the progress. Baik, sekian podcast kita hari ini di Baktato. Mungkin dari Kakak Geta dan Kakak Sheryl kita bisa ambil motivasinya. Baik, sekian, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.